karenanya, menurut Majelis Hakim, skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dengan adanya skenario itu, terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Menimbang bahwa selain daripada itu, untuk lebih meyakinkan lagi pelaksanaan skenario yang merupakan bagian dari rencana terdakwa, kemudian diketahui terdakwa jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga beberapa kali, tetapi saksi Richard tidak tahu berapa banyaknya. Kemudian menembak juga ke arah atas TV, lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Nofriansah. Saksi Richard melihat terdakwa memegangkan senjata api kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari penjabaran uraian di atas, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu fakta yang linier antara skenario yang merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh terdakwa dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Termasuk diantaranya terdakwa membuat keterangan yang terjadi di uraian 3 adalah tembak-menembak dan bukan penembakan, serta disampaikan pula pada saat terdakwa datang sudah terjadi tembak-menembak, padahal diketahuinya kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Menimbang bahwa karena terdakwa berpikirnya semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan terdakwa, maka pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Bahwa terdakwa juga memberikan uang sejumlahnya untuk saksi Kuat Ma'ruf sejumlah 500 juta, untuk saksi Ricky Rizal sejumlah 500 juta, dan untuk Richard Eliezer Budiang Lumiu sejumlah 1 miliar. Pada waktu itu sudah ada 3 amplop yang dipersiapkan dan terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli itu. Menimbang bahwa terdakwa kemudian memberikan 3 HP kepada saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa menyuruh ganti HP untuk memindahkan kartunya di situ. Menimbang bahwa terdakwa masih bisa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut. Terdakwa masih bisa memilih lokasi, terdakwa masih bisa memilih alat yang akan digunakan, dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya. Menimbang bahwa oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, apabila mencermati rangkaian kejadian yang di atas yang terangkum dalam fakta hukum seperti yang telah diuraikan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo hingga perkataan menembak korban Yosua kalau melawan, dan memanggil saksi Richard dengan mengatakan hal yang sama bahkan lebih dari tegas daripada itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum atau sesudah penembakan kekerasan menjadi tembak-menembak sebagai bagian dari tindakan membela Putri Chandrawati dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau